fid dharaini amin. Masih membahas tentang hukum jenazah, ya. Hal-hal yang berkaitan tentang jenazah, tentang orang yang sudah meninggal dunia. Tinggal 2 bab, insyaallah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang zikir-zikir pada salat-salat yang tertentu. Beliau katakan, babu nahyi zairi man yarahu yabki jaza'an 'inda qabrin. Bab larangan, atau bab orang yang mengunjungi, orang yang ziarah kepada kubur, melarang orang yang dia lihat menangis berlebihan di kuburan. Nah, ini ada orang yang menangis berlebihan di kuburan, maka dianjurkan bagi orang yang ziarah kubur yang melihat hal tersebut agar melarangnya, ya, karena itu adalah sebuah kemungkaran. Wa amrihi iyyahu bis sabar, dan agar ia memerintahkannya, agar orang yang ziarah tersebut memerintahkan kepada orang yang menangis tadi bis sabri, agar dia bersabar. Ya, perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diperintahkan agar bersabar, dilarang dari nangis yang berlebihan. Wa nahyihi 'aidan 'an ghairi dzalik mimma nahas syar'u anhu. Begitu juga dia melarang hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya, selain menangis tadi. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat kemudian dia lihat terjadi di kubur, nah, hendaklah dia melarangnya. Mungkin apa yang biasa terjadi di sini? Ya, contohnya ayam dipotong, nah, kemudian darahnya disebarkan di kuburan. Ini sebuah kemungkaran dan perlu dicegah. Perlu dicegah. Ya, buah kelapa juga umpamanya, kelapa pecahkan di situ. Ya, dan banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat yang masih dilakukan oleh sebagian orang yang perlu kita tegur. Ya, tegur tapi tanda kutip bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Ya, dengan cara yang bijak dan dengan nasihat yang baik. Bagaimana cara yang bijak? Ya, tidak menyakiti hati. Ya, tidak menyakiti hati, tidak teriak-teriak. Cegah dengan cara yang baik. Ya. Kemudian kalau kesalahannya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka ditegur juga sembunyi-sembunyi. Nah, kesalahan yang dilakukan terang-terangan depan orang banyak, ditegur juga terang-terangan tapi tanpa menyebut nama, ya, tanpa menyebut orang tersebut. Ya, disampaikan dengan cara umum, ya, bersifat umum seperti Rasulullah. Kenapa ada orang di kampung ini melakukan begini begini begini? Nah, kenapa ada orang di kampung ini melakukan seperti ini seperti ini seperti ini? Itu tidak tidak bikin sakit hati, insyaallah. Nah, juga orang yang dinasehati hendaklah menerima nasihat. Ya, selama ada orang ingin kasih nasihat dan ada orang siap menerima nasihat, ini insya Allah akan terjalin masyarakat yang luar biasa, yang islami, yang soleh, insya Allah. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Ya, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, ada seorang perempuan yang sedang menangis di situ.
Beliau lewat di kuburan, ada ibu-ibu ya atau perempuan sedang menangis di situ. Faqal, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri. Takutlah kepada Allah, maksudnya jangan kita terlalu berlebihan kalau menangis. Takutlah kepada Allah, wasbiri, dan hendaklah engkau bersabar, dan bersabarlah. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun itu di kuburan. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah bi isnadin hasan an Bashir bin Ma'badin al-ma'rufi bibn al-Khasasiyah radhiyallahu an. Beliau berkata, qal, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, dalam kitab An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan dari Bashir bin Ma'bad radhiyallahu an yang dikenal dengan Ibnul Khasasiyah, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Bainama ana umashin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazara." Tatkala aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau memandang, beliau melihat ke arah kuburan. Beliau berjalan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melihat ke arah kuburan. Fa idza rajulun yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Tiba-tiba ternyata di kuburan tadi ada seseorang laki-laki berjalan di antara kuburan tersebut dengan menggunakan sendal, pakai sendal. Seperti yang ditahu, sunnahnya kalau ziarah kubur, sendalnya dilepas. Sendalnya dilepas. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sahibas sibtiyatain, wahai engkau yang pakai sendal, al-qisibtiyataik, lepaskan sendalmu. Salah-salah, jadi disuruh kita lepas sendal. Ini riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, sanadnya hasan. Wa dzakara tamam al-hadis. Ya. Jelas ya, menggunakan sendal di kuburan khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Ya, tidak ada yang mengatakan haram. Jadi pelan-pelan juga kalau menegur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru pasti ingin melihat muridnya tampil sempurna. Nah, ya, tampil sempurna, sehingga meskipun hal tersebut ya hukumnya adalah makruh atau bahkan tidak makruh, ya, hanya khilaful aula umpamanya, dibawanya lagi makruh, khilaful aula, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. Ya, tetap ditegur karena seorang guru untuk pendidikan, ya, meskipun kesalahannya itu sangat kecil, diusahakan tetap diluruskan. Itu. Ini orang pakai sandal Nabi tegur, ya, karena guru. Meskipun kalau kita melihat hal tersebut terjadi di kuburan, harus ditahu dulu kenapa Nabi buka sandalnya. Jangan sampai banyak putri malu, banyak duri, atau tidak kuat kakinya harus pakai sandal. Ini banyak alasan. Jadi perlu juga disesuaikan ketika kita menegur. Tapi kalau kemungkaran yang nyata, yang betul-betul jelas, ini usahakan kita tegur. Qultu as-sibtiyatu an-na'lul lati la sya'ra 'alaiha wa hiya bi kasri sinil muhmalah wa iskanil ba'il muwahhadah as-sibtiyah. Ya, sandal. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ulama telah sepakat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib, ya, fardu.
wa dalailuhu fil kitabi was sunnati masyhuratun, dan dalil-dalilnya dalam kitab dan sunnah itu sangat sangat masyhur. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Bagaimana itu fardu kifayah? Kalau ada yang kerjakan, maka jatuh dari sebagian yang lain. Itu fardu kifayah, seperti salat jenazah. Ya, fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Allah berfirman, wal takum minkum, sebagian dari kalian, hendaklah ada sebagian dari kalian, ummatun, sekelompok orang, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jalankan, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Tapi memperbaiki diri hukumnya fardu ain. Fardu ain, memperbaiki diri hukumnya fardu ain. Setiap orang Islam harus berusaha memperbaiki dirinya. Harus ada waktu menyendiri, introspeksi, ya, muhasabah, muhasabah, mengevaluasi keadaan hatinya, amalannya, wiridnya, salatnya, dan seterusnya. Harus ada waktu, namanya ibadah tafakkur, ibadah muhasabah. Ya. Selalu kita kalau ibadah, salat, puasa, zakat, ya. Ada juga ibadah namanya ibadah tafakkur. Ya, supaya kita tafakkur tentang amalan kita. Sudah sampai mana amalan kita? Sudah sampai mana semangat kita dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Babul buka'i wal khawfi 'indal mururi bi quburil zalimina wa bi masari'ihim. Bab dianjurkannya menangis. Ini kebalikannya. Kalau tadi dilarang menangis berlebihan. Kalau ini dianjurkan menangis, menangis takut. Menangis takut. Kalau tadi nangisnya nangis apa? Nangis menyesal. Nangis tidak percaya dengan takdir. Kenapa pergi duluan Ki? Kenapa Ki tinggalkan Kak? Ini nangis dilarang. Kalau sekarang ini nangis yang disuruh. Diperintahkan. Apa itu? Wal khauf 'indal murur bi quburiz zalimin. Rasa takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Wa bi masari'ihim, dan tempat bencana yang diturunkan kepada orang-orang zalim. Ini. Kadang kita lewat ke tempat bencana diturunkan. Jangan kita jadikan itu tempat sebagai tempat-tempat selfie, tempat rekreasi. Mau pergi rekreasi kemana? Tempatnya kuburannya Firaun. Mau pergi rekreasi. Kalau sekedar mau ambil pelajaran bagaimana kejadian seperti itu supaya muncul rasa takut dalam diri. Ya Allah, jangan sampai terjadi seperti ini. Itu yang dianjurkan. Wa izharil iftiqar ila Allah taala. Dan juga memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdziri minal ghaflati an dzalik, dan agar kita menghindari kelalaian dari hal tersebut. Jangan sampai kita lalai ketika kita lewat di tempat orang-orang zalim dihancurkan atau tempat kuburannya orang-orang zalim. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang yang zalim. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yakni lamma wasalu al-hijrah diyar Samud, ketika mereka melewati pemukiman kaum Samud. Pemukiman kaum Samud. Rasulullah bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina
illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke perkampungan orang-orang yang diazab tersebut kecuali kalian masuknya dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakin, kalau kalian tidak bisa menangis, belum bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, maka tidak usah masuk ke sana. Ya, la yusibukum ma asabahum. Jangan sampai yang menimpa kalian itu juga jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ya, jangan sampai kalian ditimpa oleh apa yang telah menimpa mereka, yaitu azab. Ya, jangan sampai kalian diazab seperti azab yang diturunkan kepada kaum Samud tersebut. Jadi kalau masuknya dalam keadaan menangis. Jelas ya? Nah, jadi sudah dijelaskan kemarin bagaimana ziarah orang soleh, kemudian bagaimana adab-adab dalam berziarah. Ya, buka sendal, ya, tidak berlebihan ketika menangis, dan apabila yang dilewati adalah kuburan orang zalim, kita masuk dalam keadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pembahasan tentang jenazah dan orang-orang yang sudah meninggal. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu Kitabul Azkar fi Salawatin Makhsusah. Kitab tentang zikir-zikir yang dibaca pada salat-salat tertentu. Ya, apa zikirnya ketika salat khusuf? Apa yang dibaca kalau salat khusuf? Apa yang dibaca kalau salat Jumat? Ya, apa yang dibaca ketika salat Id? Ya. Apalagi salat jenazah sudah, kemarin salat jenazah dikasih masuk di sini pembahasan tentang jenazah. Ini salat-salat yang lain yang berkaitan tentang salat-salat tertentu. Babul azkaril mustahabbati yaumal jumu'ati wa lailatiha, yaumal jumu'ati wa lailataha wa du'ai. Bab zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan pada hari Jumat dan malam Jumat. Ya, hari Jumat dan malam Jumat apa dibaca? Tahu Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Dan doa-doanya apa yang dibaca? Yustahabbu ayyuksira fi yaumiha wa lailatiha. Ini malam Jumat. Ya, malam Jumat ini malam yang penuh keberkahan. Ya, penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh rahasia. Ya, sehingga sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ya abana istaghfir lana inna kunna khati'in, ya, tentang saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Ya, saudara-saudaranya Yusuf ketika datang ke ayahnya Nabi Yakub, kemudian mereka meminta, wahai ayah kami, mintalah ampunan untuk kami. Mintalah ampunan untuk kami. Sungguh kami itu bersalah. Apa kata Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti saya akan mintakan ampun untuk kalian. Kenapa nanti? Kenapa nanti dan kapan itu nanti? Kata ulama, beliau menunggu waktu mustajab doa. Beliau menunggu waktu mustajabnya doa. Kapan itu? Kata ahli tafsir, malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kalau ada hajat tak, ada keperluan tak, usahakan malam Jumat, hari Jumat, maksimalkan. Kalau perlu matikan HP. Matikan HP, full salawat kepada Nabi SAW. I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Masya Allah ini teman-teman. Ya, yang ditabligh. Masya Allah ini i'tikaf di markaz. Luar biasa. Amalan dari asar menjelang maghrib hari Jumat besok ini. Besok ini. Hari Kamis besok. Menjelang maghrib hari Jumat sampai menjelang maghrib hari Sabtu.
Menjelang maghrib hari Sabtu, menjelang maghrib hari Kamis masuk hari Jumat, sampai maghrib hari Jumat masuk hari Sabtu. Maksimalkan doa di situ. Masya Allah. Yustahabbu an yukthira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Qur'an. Dianjurkan memperbanyak pada hari Jumat dan malam Jumat membaca Al-Quran. Al-Quran itu zikir yang paling tinggi. Al-Quran kalamullah wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqih. Keutamaan kalam Allah Al-Quran di atas kalam-kalam yang lain itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Semakin banyak dibaca, semakin banyak selesai masalah tak? Itu Al-Quran, semakin banyak dibaca, semakin banyak selesai masalah tak? Dan Al-Quran punya rahasia. Ada rahasianya Al-Quran. Tidak diberikan kecuali orang yang akrab sama Al-Quran. Orang yang akrab ji. Seperti manusia juga, tidak kasih rahasia kecuali sama orang yang sudah akrab. Al-Quran juga begitu. Tidak memberikan rahasianya kecuali kepada orang yang sudah akrab dengan dia. Wal azkar, berbanyak juga zikir. Afdalul zikri, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Wadda'awat, dan doa-doa, perbanyak doa. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Maka mulailah doa dengan alhamdulillah. Mulai doa tak dengan alhamdulillah dan salawat. Nanti akhiri dengan salawat kemudian alhamdulillah. Itu alasannya. Kenapa kita baca alhamdulillah dan salawat, kemudian alhamdulillah. Dan salawat itu tidak akan ditolak. Itu salah satu-satunya ibadah yang pasti diterima. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apalagi kalau malam Jumatnya adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, perbanyak salawat. Kita arahkan orang. Maulid itu salawat. Maulid itu salawat, bukan kelalaian-kelalaian. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'a surat al-kahf fi yaumiha. Dan juga membaca surah Al-Kahfi pada siang harinya. Dimulai dari pagi. Dari pagi baca surah Al-Kahfi. Dan kalau bisa tidak keluar masjid kecuali setelah terbit matahari di hari Jumat. Kalau hari Jumat jangan keluar, sudah salat subuh tinggal dulu. Baca Al-Kahfi, baca Yasin, baca wirid harian, baca Al-Quran. Sudah terbit matahari, mulai ada matahari, salat isyraq. Salat isyraq, kemudian menunggu naik matahari, salat duha. Salat duha baru kemudian keluar. InsyaAllah rezeki berkah. 1 jam sebelum waktu Jumatan sudah tinggalkan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Jangan tunggu dipanggil. Jangan tunggu dipanggil sebagaimana kalau kita menunggu orang terhormat. Orang terhormat mau ditunggu, bukan datang tapi baru sambut. Ya kan? Tapi disambut beberapa waktu sebelum dia datang. Sudah dipersiapkan semua. Begitu juga Jumatan, persiapkan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu fi Kitabil Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitab beliau judulnya Al-Um, kitab Al-Um, kitab induk dalam fikih Syafi'i. Al-Um. Beliau berkata, wa astahibbu qira'ataha aidan fi lailatul jum'ah.
Saya juga menganjurkan agar Al-Kahfi itu dibaca di malam hari Jumat juga, bukan hanya di siangnya. Kata beliau Imam Syafi'i, saya anjurkan baca di malam, baca juga di siang hari. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan agar dibaca di malam hari juga? Karena ada dalil yang beliau dapat bahwa juga ada perintah agar Al-Kahfi dibaca di malam Jumat. Ada fadilah apabila Al-Kahfi dibaca di malam Jumat. Jadi ada dalil, bukan bilang saya anjurkan. Imam Syafi'i kenapa dianjurkan? Apa dalil tak? Ya kan? Tidak mungkin asal-asal, pasti ada dalil yang beliau tahu sehingga beliau menganjurkan hal tersebut. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara bercerita tentang hari Jumat, keutamaan hari Jumat. Faqal, maka beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Pada hari Jumat itu ada waktu yang mana apabila seseorang muslim, apabila waktu tersebut bertepatan dengan waktu seseorang muslim salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Ada waktu yang mana apabila orang berdiri di waktu tersebut, salat, kemudian dia minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan permintaannya. Wa asyara biyadihi yuqalliduha, dan beliau kasih isyarat sedikit. Ada waktu sedikit, bukan waktu yang panjang, waktu sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau kasih isyarat dengan tangannya menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat pendek, sangat singkat. Kapan? Tidak tahu kapan. Dirahasiakan. Sebagaimana dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Satu waktu mustajab tidak dirahasiakan. Nah, tahu semua orang. Tapi tidak ada kekuatan untuk amalkan kecuali orang yang kuat imannya. Kapan itu? Waktu mustajab, dikabulkan doa. Dan Rasulullah buka, nak kasih tahu kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dan itu setiap malam. Yanzilu Rabbuna fi thuluthil lailil akhir. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada sepertiga malam terakhir. Setiap malam itu. Setiap malam itu. Kalau Lailatul Qadar tidak tahu kapan. Kapan Lailatul Qadar tidak tahu kapan. Kalau ini waktunya ini kapan tidak tahu juga. Hari Jumat tidak tahu kapan. Tapi kalau itu jelas dia sepertiga malam terakhir. Tinggal bangun umpamanya jam 2 malam atau setengah 3 malam. Kemudian amalan dari setengah 3 sampai subuh pasti dapat. Pasti dapat. Tapi tidak semua orang bisa amalkan itu. Apalagi kalau orang yang suka nongkrong di warkop malam-malam. Oh, susah itu bangun jam segitu. Yang begadang. InsyaAllah kita niatkan maksimalkan ibadah malam kita. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Sudah tadi ini ya. Qultu, saya katakan Imam Nawawi, ikhtalafal ulama'u minas salafi wal khalaf fi hadhihi sa'ah ala aqwalin katsirah muntashiratin ghayatal intishar. Para alim ulama, kata beliau Imam Nawawi katakan, para alim ulama baik dari kalangan salaf, ulama salaf, 3 zaman. Yang pertama apa salaf? 3 zaman yang pertama. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Wal khalaf setelahnya. Setelah mereka.
Mereka berbeda pendapat fi hadhihi sa'ah, tentang waktu tersebut. Kapan waktunya? Ala aqwalin katsirah. Banyak perbedaan pendapat di situ. Muntashiratin ghayatul intisar. Sangat-sangat banyak, sangat tersebar pendapat tersebut. Sangat banyak pendapat tentang waktu dikabulkannya doa di hari Jumat. Wa qad jama'atul aqwal al-madhkurata fiha kullaha fi syarhil muhadzab wa bayyantu qailiha wa anna katsiran minas sahabah ala annaha ba'dal asri. Semua pendapat-pendapat tersebut, kata beliau, sudah saya jelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab. Bahkan saya sudah sebutkan siapa orang-orang yang menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Saya belum sempat murojaah ke Syarah Muhadzab ini. Ini perlu dicari di mana di Syarah Muhadzab. Kalau Syarah Muhadzab pernah saya jelaskan, Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab 25 jilid. 25 jilid. Jilid berapa kira-kira yang disebutkan ini? Perlu dicari insyaallah. Kita cari setelah ini. Wa anna katsiran minas sahabah, tapi kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum berpendapat bahwa waktunya adalah ba'da asar. Hari Jumat ba'da asar. Ada juga pendapat mengatakan ketika khatib naik ke mimbar. Ada juga antara dua khutbah. Ada juga banyak perbedaan pendapat. Tapi kebanyakan para sahabat mengatakan ba'da asar. Wal muradu biqaimun yusalli, maksud dari berdiri salat, dia mengerjakan salat, maksudnya apa? May yantazirus salah, menunggu salat. Menunggu salat. Umpamanya ba'da asar, tinggal di masjid tunggu salat sampai waktu maghrib. Orang kalau menunggu salat, hitungannya dia juga sementara salat, dapat pahala salat. Selama yang menahan kita adalah salat, maka kita dapat pahala salat meskipun kerjanya duduk-duduk. Duduk-duduk, sandar-sandar di tiang masjid, umpamanya, atau di pagar masjid. Dapat pahala salat karena dia menunggu waktu salat berikutnya. Dan kita usahakan insyaallah setiap istirahat antara subuh dengan zuhur, niatkan apa? Niatkan menunggu salat. Bagaimana orang menunggu salat? Waktu nami kah? Waktu nami, tak sebentar lihat lagi waktunya, ya kan? Tak sebentar lihat jam, sudah waktunya atau belum? Sudah waktunya atau belum? Itu orang menunggu salat. Ba'da subuh sampai zuhur tunggu salat, sudah zuhur sampai asar tunggu salat. Ba'da asar sampai maghrib nunggu salat. Itu maksudnya. Fa innahu fi salah. Karena sesungguhnya dia ketika dia menunggu salat, maka dia hitungannya juga sementara salat. Wa asahhu ma jaa fiha, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu tersebut diantaranya ma rawainahu fi sahih Muslim, yang kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya, apa itu hiya? Dia, waktu yang mustajab tersebut adalah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas salah, antara imam duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Yakni yajlis alal mimbar, imam duduk di atas mimbar sampai selesai salat. Ini salah satu pendapat juga. Wa amma qira'atu suratil kahf, adapun waktu membaca surah Al-Kahfi, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun membaca surah Al-Kahfi dan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajaat fihi ma ahaditsu masyhurah, maka sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang Al-Kahfi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak ada perbedaan pendapat di situ. Yang mengatakan bahwa baca Al-Kahfi dan salawat itu dianjurkan di hari Jumat. Saya rasa itu kesepakatan semua umat Islam. Taraktu naqlaha litulil kitabi wa likauniha masyhurah. Kata beliau, sengaja saya tinggalkan itu, tidak saya jelaskan di sini tentang dalil-dalilnya.
dalil-dalil Al-Kahfi dan dalil-dalil salawat. Tidak saya jelaskan. Kenapa? Karena kalau dijelaskan, jangan sampai kitabnya semakin panjang nanti. Juga hal tersebut sudah masyhur, nah tahu semua orang, jadi tidak perlu lagi dijelaskan, ya kan? Setiap hari Jumat pasti ada pesan WA, perbanyak salawat, ya. Ada pesan WA biasanya, perbanyak salawat. Ada yang sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang ingatkan jangan lupa baca Al-Kahfi, kemudian disebutkan dalilnya membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan oleh beliau. Waqad sabaqa jumlatun minha fi babiha. Ya, sudah saya jelaskan juga kata beliau di waktunya. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu an anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala sabihata yaumil jumu'ati," barang siapa yang membaca di pagi hari Jumat, qabla salatil ghadah, sebelum melakukan salat subuh, dia amalkan itu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh bilang al-hayyu al-qayyum, boleh juga al-hayya al-qayyumah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Boleh juga astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyumah wa atubu ilaihi. Baca 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahar. Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum salat subuh. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaumal jumu'ah. Kami riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid pada hari Jumat, akhadha bi'adadatil bab. Beliau memegang kedua sisi pintu. Thumma qala, kemudian beliau membaca, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling serius menghadap kepadamu. Wa aqraba man taqarraba ilaik, orang yang paling dekat ketika mendekatkan diri kepadamu. Wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik, dan orang yang paling bagus dalam meminta kepadamu dan berharap kepadamu. Ini doanya Nabi, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Nah, baca Nabi ketika masuk masjid di hari Jumat. Qultu yustahabbu lana nahnu an naqul. Ya. Kalau kita, kata beliau, kata Imam Nawawi, apa tadi baca Nabi? Allahumma ja'alni awjaha. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling serius dalam menuju kepadamu, orang yang paling dekat dalam mendekatkan diri kepadamu. Kata Imam Nawawi, kalau kita sebaiknya yang dibilang apa? Ija'alni min aujahi, jadikan aku termasuk orang yang sangat serius dalam mendekatkan diri kepadamu, orang yang paling serius dalam menghadap kepadamu. Wa min aqrabi, dan termasuk orang yang paling dekat, ya, bukan orang yang paling dekat, termasuk orang yang paling dekat. Termasuk orang yang bukan orang yang paling dekat. Kalau Nabi, jadikan aku orang yang paling dekat kepadamu. Cocok nih, Nabi paling dekat kepada Allah. Ya, kalau kita mungkin bilang saya paling dekat, termasuk orang yang dekat kepadamu. Termasuk nih, insyaallah ini Imam Nawawi, adab-adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min afdali, ya, kadang kita berdoa lupa diri. Ya Allah, kasihkan kat surga yang paling tinggi.
Surga yang paling tinggi. Mau lewati Nabi. Ya Allah, kumpulkan saya bersama dengan Nabi. Cukup. Cocok. Fanazidu lafzata min. Tambahkan lafaz min. Ini 2 hadis lagi saya selesaikan supaya enak berhentinya. Wa ammal qira'atul mustahabbatu fi salatil jumu'ah wa fi salatis subh yaumal jumu'ah. Adapun bacaan dalam salat yang dianjurkan pada hari Jumat dan subuh hari Jumat, fataqaddama bayanuha fi babi azkaris shalah. Itu sudah dijelaskan pada bab zikir-zikir salat. Apa yang dibaca kalau subuh Jumat? Alif lam mim tanzil dengan hal ata 'alal insan. Dibaca sempurna. Rakaat pertama alif lam mim tanzil 1 surah. Rakaat kedua hal ata 'alal insani 1 surah. Kalau baca alif lam mim tanzil dibagi dua tidak dapat pahala sunnah. Dan dalam mazhab Syafi'i kalau disengajai baca untuk sujud sahwi batal salatnya. Dalam mazhab Syafi'i kalau sengaja bilang maka baca sujud tilawah supaya apa? Supaya mati tilawah ya, supaya sujud. Maka baca surah As-Sajdah supaya sujud tilawah. Itu jangan baca saja. Hanya baca alif lam mim tanzil 1 surah bagi 2. Kemudian dia sujud tilawah. Dalam mazhab Syafi'i batal salatnya. Batal salatnya. Jelasnya kalau mau dapat sunnah, rakaat pertama alif lam mim tanzil 1 surah. Rakaat kedua hal ata 'alal insani 1 surah. Tidak tahapal ganti yang lain. Apa gantinya? Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah rakaat kedua. Itu lebih bagus daripada alif lam mim tanzil tak bagi 2. Dibagi 2. Ini perlu dijelaskan karena ini sering didapatkan ada masjid alif lam mim tanzil bagi 2. Kemudian sujud tilawah. Bagaimana? Bukan itu sunnahnya. Sunnahnya alif lam mim tanzil 1 surah, hal ata 'alal insan 1 surah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ba'da salatil jumu'ah. Didengar ini amalan ini, bagus ini. Man qara'a ba'da salatil jumu'ah, barang siapa yang membaca pada setelah salat Jumat, sudah salat Jumat, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas 7 marrat, 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. A'adzahullahu azza wa jalla biha minas su'. Allah jauhkan dia dari keburukan-keburukan. Ilal jumu'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya lagi. Insyaallah ya. Terakhir. Faslun fi istihbabil iktar min dzikrillah ta'ala ba'da salatul Jum'ah. Pasal dianjurkan kalau sudah selesai salat Jumat perbanyak zikir. Yustahabbul iktaru min dzikrillah ta'ala ba'da salatil Jum'ah. Dianjurkan memperbanyak zikir setelah salat Jumat. Qala Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, maka apabila kalian selesai mengerjakan salat tersebut, salat Jumat, maka menyebar dengan niat menunggu salat. Menyebar dengan niat menunggu salat. Fil ard, di muka bumi, cari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki. Wadhkurullaha katsira, sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Apa la'allakum tuflihun? Ada yang terjemahkan semoga kalian berjaya. Bukan semoga. Pasti kalian berjaya. Pasti kalian berjaya. Kalau sudah ke salat Jumat, kemudian keluar dengan niat menunggu salat, cari rezeki, perbanyak zikir, pasti sukses. Pasti sukses. La'alla dalam Al-Quran itu artinya pasti. Kalau bahasa Arab la'alla mudah-mudahan.
Ya, tapi kalau Al-Quran pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maymunan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.